untuk menangkap, menyidik dan sebagainya begitu kira-kira begitu. Dan prosesnya pro justisia, jadi penegakan hukum. Jadi ketika ada ditemukan unsur kerugian negara misalkan langsung ditindak oleh KPK sama bukti-buktinya itu kuat. Nah kalau KY itu memang lebih walaupun secara kelembagaan KY itu ada di dalam undang-undang dasar begitu ya, sementara KPK hanya berdasar undang-undang, tetapi memang secara kewenangan KY tidak melakukan penegakan hukum gitu. Jadi tidak melakukan pro justisia. Jadi lebih ke penegak etik. Kalau kemudian ada perbandingan misalkan KY misalkan dapat misalkan dipersamakan dengan DKPP misalkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang itu kemudian bisa mengawasi penyelenggara KPU maupun dari Bawaslu. Jadi lebih menyerupai DKPP selaku penyelenggara etik. Jadi tentu berbeda antara KY dan KPK. Jadi walaupun juga KY dengan KPK itu dalam berbagai hal itu juga melakukan kerjasama, misalkan informasi nih mungkin Pak. Betul. Saling tukar informasi ya? terkait hakim, misalkan ABC begitu. Yang pertama, yang kedua soal LHKPN, jadi laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang itu berasal dari unsur hakim. Itu biasanya KY butuh informasi. Jadi ada tidak misalkan terutama terkait seleksi calon hakim agung, ada tidak hakim-hakim yang dalam waktu rentang tertentu itu yang laporan harta kekayaannya naik secara kok melonjak gitu kali ya signifikan. Nah kami biasanya juga bertukar informasi dengan KPK dalam hal-hal itu. Aduh. Saya nambah dikit. Monggo silakan Pak Ali. Kalau KPK itu kan memang dia fokus menindak ya, menindak dan mungkin ada di sana kalau nggak salah juga ada monitoring ya. Nah kalau KY ini dua sisi seperti yang disampaikan oleh Pak Dizar tadi. Jadi kalau ada hakim yang melanggar, KY menindak. Tapi kalau ada hakim yang misalkan dilanggar martabatnya, misalkan diancam, kayak gitu-gitu, dihujat, juga dilindungi ya Pak? Nah, hakimnya kita advokasi, hakimnya yang kita lindungi. Misalkan kasus terbaru di Banyuwangi, ada hakim yang hampir diserang di dalam sidang oleh terdakwa. Nah, kita KY mengadvokasi hakim itu agar kemudian misalkan ini karena ada unsur pidana, maka agar ada proses hukum pidananya misalkan. Jadi posisi KY itu selain dia melakukan pengawasan terhadap pelanggaran, tapi juga dia mengadvokasi hakim ketika hakim ini diperlakukan secara tidak benar gitu ya, tidak sewajarnya begitu. Tidak sewajarnya, direndahkan martabatnya dan lain-lain. Jadi kita berada di tengah-tengah antara kepentingan masyarakat dan juga kepentingan hakim itu sendiri agar kemudian tujuannya satu, agar peradilan itu menjadi peradilan yang agung kira-kira. Yang memang benar-benar peradilan begitu Pak ya. Betul-betul peradilan yang bisa memberikan keadilan. Bukan hakimnya mutus bukan karena ditekan, bukan karena diancam, tapi memang betul-betul karena proses pembuktian di dalam persidangan dan pengetahuan serta keyakinan hakim. Nah, ini seru. Jadi pengertiannya bukan cuman mengawasi begitu ya karena takut hakimnya ini salah langkah, tapi juga melindungi begitu nggih. Karena pada dasarnya hakim juga manusia Pak, begitu ya. Karena kita nggak ngerti juga terdakwa ada yang mungkin nggak terima atau bagaimana Pak, tiba-tiba marah begitu, langsung dilindungi Pak ya. Iya, karena hakim itu rentan sebenarnya. Betul banget, lihatnya udah ngeri kayak ini kata-kata hakim. Maksudnya rentan, banyak orang yang kecewa terhadap pastinya hakim. Karena kan dalam pengadilan itu kan selalu ada dua pihak dan biasanya yang merasa dirugikan, ada yang dikalahkan, ada yang dimenangkan. Jadi merasa dirugikan dan juga merasa dikecewakan begitu. Yang satunya menang ya happy-happy aja. Tapi yang merasa dirugikan atau dikecewakan, jadi akhirnya ya kita nggak ngerti apa kata persidangan pastinya. Nah ini begini Pak, tentang para pembela di Komisi Yudisial Jatim. Kalau boleh tahu backgroundnya apakah pengacara kah atau dari orang-orang hukum yang terpilih atau bagaimana Pak? Monggo silakan Pak Dizar atau Pak Ali nih yang menjawab. Ya kalau di kami tentu yang berpengalaman di bidang hukum dan pemerintahan. Jadi tentu tapi tidak mutlak harus sarjana hukum. Tapi untuk misalkan koordinator memang harus sarjana hukum. Untuk asisten bisa dimungkinkan dari sarjana hukum atau sarjana lain asalkan mempunyai pengalaman dalam bidang hukum dan pemerintahan. Jadi Pak Ali ini sudah
cukup lama begitu pengalaman di pemerintahan dan di kemasyarakatan begitu. Kalau saya kebetulan pernah di kantor advokat dan sebagainya. Jadi dimungkinkan untuk berbagai praktisi atau kemudian profesi untuk bisa masuk di KY begitu. Begitupun sebenarnya hakim. Jadi kami ini akan mau punya gawe sebenarnya di minggu depan itu ada seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung. Nah, itu mungkin nanti dari warga masyarakat, warga NU yang kemudian berminat dan memenuhi syarat begitu bisa begitu untuk mendaftar melalui KY begitu untuk mendaftar menjadi hakim agung maupun hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung. Jadi secara umum nanti akan baru dibuka di 22 November ini, jadi baru Senin ya. Jadi ini kami bocorkan informasi lebih dulu. Jadi. Wah, bocor nih kayaknya, bocor nih langsung di pokoknya seneng di podcast, pokoknya seneng pihak KY membocorkan ini. Informanya sudah ada, tinggal nanti syarat-syarat formalnya nanti bisa diakses di websitenya KY, langsung ya? Begitu ya, di komisijudisial.go.id. Tapi memang diperuntukkan karena hakim ya, dan hakim ini di peraturannya memang dipersyaratkan sarjana hukum begitu ya, yang kemudian pastinya magister hukum kalau untuk di kasasi dan mempunyai pengalaman di bidang hukum harusnya minimal Pak? Minimal 20 tahun begitu. Jadi karena memang yang direkrut adalah hakim di tingkat Mahkamah Agung gitu. Jadi tapi nanti bisa dilihat pada tanggal 22 nanti, diakses, di download aja di webnya KY www.komisijudisial.go.id. nanti di sana ada. Jadi semuanya ya? Ya, kami lagi juga mencari person-person terbaik begitu ya, warga negara terbaik untuk bisa membela kebenaran, menduduki sebagai benar adil. Gitu. Karena sebenarnya kalau ngomongin ini, saya lagi-lagi orang ngomong bertanya Pak, hakim agung dan hakim di Mahkamah Agung. Nah, ini bedanya apa nih Pak Ali, monggo. Apa ini, pekerjaannya kah atau bagaimana nih Pak? Iya, jadi di Mahkamah Agung itu ada 2 jenis hakim. Ada hakim kasasi yang biasanya itu hakim ad hoc ya, hakim ad hoc kasasi, ada hakim agung. Nah, hakim ad hoc kasasi ini biasanya dia menangani perkara-perkara kasasi saja, misalkan tipikor, perkara kasasi tipikor dan sebagainya. Nah, ada juga hakim agung. Nah, hakim agung ini biasanya menangani perkara kasasi di Mahkamah Agung, menangani juga perkara peninjauan kembali atau PK. Oh, PK. Ini jadi, panjang itu biasanya. Jadi dia bisa menangani kasasi, bisa juga menangani peninjauan kembali. Jadi hakim agung itu yang kedua, hakim agung itu dia masa kerjanya sampai pensiun. Oh, tak terkira. Dia sampai pensiun kalau nggak salah 70 tahun. 70 tahun? Oh, Masya Allah. Nah, kalau hakim ad hoc itu masa kerjanya 5 tahun. Ad hoc 5 tahun saja. Putusan MK terbaru 10 tahun. Oh, diperpanjang. Iya. Jadi dari sisi perkara yang bisa ditangani berbeda, dari masa kerja juga berbeda, dan juga dari fasilitas yang dimiliki berbeda, karena hakim agung itu pejabat negara. Pejabat negara dan pembelakuannya juga sebagai pejabat. Mungkin itu perbedaannya ya Pak ya. Kalau dari 2 hakim ini nih, beliau-beliau ini yang paling rentan terkena menjadi korban tanda kutip tadi, yang harus dilindungi pihak KY, ini hakim yang mana ini biasanya yang terjadi? Mungkin Pak Disar atau Pak Ali ini? Sebenarnya dua-duanya rentan, tapi memang karena masa tugas hakim karir ini lebih panjang begitu ya. Sebenarnya KY tidak hanya fokus terhadap hakim agung maupun hakim ad hoc yang di Mahkamah Agung, tapi juga hakim di tingkat pertama maupun di tingkat banding, di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Jadi hakim muda itu ya? Iya, jadi hakim itu kan sebenarnya terbagi menjadi 2 ya, hakim karir ataupun non karir ya. Kalau karir itu maka dia sejak awal itu sudah berkarir sebagai hakim. Jadi sejak di pengadilan negeri, kemudian dipindah-pindah begitu kan di Indonesia, kemudian pengadilan tinggi. Nah, baru nanti kemudian di Mahkamah Agung itu kalau hakim ini ikut seleksi melalui KY begitu. Nah, sementara hakim non karir ini hakim ad hoc. Jadi hakim ad hoc itu dimungkinkan dari berbagai macam profesi begitu ya, baik itu advokat maupun akademisi begitu yang mempunyai pengalaman di bidang hukum itu bisa
mendaftar. Jadi ad hoc ini ada lagi dibagi. Jadi ada ad hoc itu artinya kekhususan ya, kekhususan menangani tindak pidana korupsi, ad hoc pengadilan hubungan industrial ya, hubungan industrial, kemudian ada perikanan dan sebagainya. Ada juga hakim pajak juga. Aduh, itu lagi. Yang pengaturnya juga akan lebih berbeda itu. Jadi hakim agung pun sebenarnya juga dimungkinkan dari sisi non karir ya. Jadi cuman nanti kalau bagi non karir yang ingin mendaftar sebagai hakim agung, persyaratannya lebih banyak, lebih ribet kali Pak ya. Lebih ribet dan karena memang kalau hakim karir misalkan menjadi hakim agung itu hanya berdasarkan S2 misalkan, tetapi kalau dari non karir bisa S3 mungkin. S3 begitu, harus bergelar doktor begitu. Jadi ada pembedaan khusus begitu antara hakim agung dengan hakim. Berpengaruh lah ya, semakin tinggi karir juga semakin pengaruh memang ya. Betul. Karena memang pada dasarnya kita menegakkan keadilan juga nggak segampang itu juga. Betul. Nah, berarti dua-duanya rentan ya Pak. Dua-duanya juga harus memang butuh mungkin ada hakim yang memang ya sudahlah karena kamu pihak hakim yang biasa-biasa saja yang bukan pembunuhan ya sudah biasa aja. Itu enggak, dua-duanya rentan ya Pak berarti ya? Iya, sama sebenarnya rentan. Jadi hakim tingkat pertama yang di pengadilan negeri, pengadilan banding, sama maupun di semuanya. rentan. Misalkan kasus yang pernah terjadi di Sidoarjo kan pernah ada hakim agama ya, kalau nggak salah itu yang ditembak ya kalau nggak salah waktu itu ya. Yang di Sidoarjo. Kasus apa Pak ditembak Pak? Oh ngeri banget. Perkaranya di pengadilan agama. Ketidakterimaan terdakwa mungkin? Ya mungkin mungkin karena nggak terima ya iya. Karena kan memang seperti disampaikan tadi bahwa hakim itu kan berhadapan langsung